soalnya kenapa gitu kita tuh harus berjilbab gitu bagi yang anak-anak kita yang perempuan ataupun saudara-saudara kita yang perempuan. Apa pendapat ulama yang mengatakan itu bukan wajib tapi itu cuma sunnah. Perang. Nah, perangnya itu artinya kalau Islam itu bukan diserang dulu, tapi bukan menyerang, tapi ketika dia diserang baru dia ada perlawanan. Kalau misalnya seorang atasan itu mungkin bisa menjadi penyejuk di kalangan bawahan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam dari beliau itu menggetarkan hati ya, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semuanya, masih bersama dengan saya Laili Hayat di program kita Podcast Kemenak Belitung. Nah, di Podcast Kemenak Belitung ini mungkin teman-teman penasaran ya, apa aja sih yang akan kita bahas terkait dengan Kemenak. Kalau bicara tentang Kemenak, aduh jangan bawa agama lah Pak, bener nggak sih? Aduh kalau berpolitik jangan bawa agama lah Pak. Aduh kalau ekonomi jangan bawa agama lah Pak. Padahal semuanya itu tidak lepas dari yang namanya agama, yang menjadi bagian dari landasan utama kita untuk hak yang batil dan lain sebagainya. Telah hadir bersama dengan kita penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sijuk, Bapak Busamin. Bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Itu yang penting Pak ya. Insyaallah. Dari sekian banyak doa, salah satu yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat sehat, benar Pak ya? Amin amin. Ya kalau boleh tahu Bapak sekarang aktivitasnya di penyuluh agama Islam ini seperti apa dan di mana Pak? Kalau aktivitas sekarang alhamdulillah seperti biasa, sebagai kita fokusnya sebagai aparatur sivil negara, Kementerian Agama, karena kami adalah sebagai penyuluh agama yang tentunya bahwa salah satu tugas kita adalah memberikan pembinaan kepada majelis taklim, memberikan pembinaan kepada masyarakat secara luas, baik itu kalangan mungkin remaja, menengah, dan mungkin di kalangan orang tua. Karena penyuluh itu disebut sebagai ujung tombak Kementerian Agama, karena semua lapisan bisa dimasuki. Bisa kita ceramah di kalangan muda, kita bisa bicara di kalangan dewasa dan bahkan orang tua. Apalagi kalau majelis taklim itu hampir 75% itu jamaahnya adalah orang tua. Umur 60-70. Kalau bahasa agamanya orang-orang yang tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Seperti itu. Kalau menurut logika, kalau menurut takdir Tuhan itu ya, itu ya Pak ya. Seperti itu. Tapi yang penting bagaimana caranya adalah penyuluh ini bisa memberikan efek yang begitu luas bagi masyarakat yang Pak Busamin bilang tadi itu terkait tentang ujung tombak, benar Pak ya? Iya, siap. Nah, teman-teman sekalian, biar kawan-kawan pada ngeh gitu ya. Nah itu kalau bahasa Indonesianya diartikan melek atau mungkin jadi lebih tersentak lah. Kenapa sih kita harus balik lagi ke agama? Karena secara administrasi dan juga secara keyakinan itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama dengan hal-hal yang lain semuanya diatur, termasuk juga dalam urusan bernegara. Benar Pak ya? Pak, ini kita ke pertanyaan yang sedikit ringan. Ini judul kita ini kali ini nih temanya tentang ujian hidup Pak. Siap. Semuanya pasti punya ujian masing-masing, benar nggak? Ada yang diuji dengan kehidupan ekonominya, jodohnya, rezekinya, ataupun juga ujian-ujian yang lain gitu kan. Nah, pertanyaan simpel saja untuk di awal kita dengan satu buah pertanyaan. Siap. Kita ini kan Islam yang sebagai rahmatan lil alamin Pak. Siap. Tapi kenapa sih image Islam itu selalu identik dengan kekerasan? Nah ini juga mungkin teman-teman yang lain biar paham bahwa benarkah seperti itu? Nah, menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin kami dulu awali dengan menyapa saudara-saudara, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Belitung ini salah satu provinsi di Indonesia mungkin yang itu ada perda tentang ketika kita memulai sesuatu, acara-acara formal dan sebagainya, itu kita dianjurkan untuk berpantun. Nah, mungkin sebelum kita masuk pertanyaan Pak Lai tadi, host kita, mungkin ada sedikit pantun yang saya sampaikan. Mantul nih. Pertama, kupu-kupu terbangnya malam. Terbangnya malam menuju lampu. Selaku tamu saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab nih Pak ya, pantun juga dibalas. Satu lagi. Satu lagi boleh.
Buah kelapa, buah rambutan. Buah ditanam di depan rumah. Salam sapa kami haturkan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita Masya semua. Allah. Saya jawab aja Pak dengan Siap, pantun siap. yang sedikit singkat. Ini pantun atau burindam ini namanya. Siap. Kulum-kulum kembang sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bagaimana Ya, Pak dengan jawaban dari pertanyaan tadi? Pertama-tama alhamdulillah puji dan syukur dan tentunya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita sudah berada di tanggal 22 di bulan Muharram 1447 Hijrah, bertepatan tanggal 18 Juli 2025 Masehi. Terima kasih, saya telah dihadirkan di sini, diundang dalam acara podcast Kementerian Agama, dan ini mungkin baru pertama kali kita adakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi inspirasi dan bisa nanti ke depan kawan-kawan yang lain bisa memberikan terobosan, memberikan masukan, bahkan argumentatif terhadap problema yang kita alami terutama di Kementerian Agama. Tadi ada pertanyaan bahwa apakah tadi apakah agama Islam itu benar, maksudnya terkait tentang masalah radikalisme, teroris lah lebih tepatnya seperti itu. Islam itu kan selalu identik dengan hal seperti itu kan. Nah, benar. Kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Meyakinkan. Di luar sana memang ada yang beranggapan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, radikalisme dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagian pendapat. Tapi sebenarnya kalau kita melihat merujuk kepada ayat-ayat Rasul, Al-Quran, kemudian hadis, sebenarnya itu tidak ada satupun ajaran yang mengatakan dalam ajaran itu dalam bunyi ayat dan hadis itu bahwa Islam itu adalah kekerasan. Cuma mungkin bisa dipetakan sedikit bahwa yang keras itu sebenarnya oknumnya, bukan ajarannya, Pak. Kalau ajaran Islam itu saya rahmatan lil alamin. Artinya semua tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi yang mengatakan radikal, yang mengatakan itu kekerasan dan sebagainya, itu oknum. Boleh bisa jadi orang itu memang belum memahami agama. Saya yakin dan percaya orang yang memahami agama, yang mempunyai iman yang kuat, ketakwaan yang kuat, itu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat beberapa tahun terakhir misalnya ada yang membom, ada yang kekerasan, itu memang rata-rata orang Islam, karena memang di Indonesia ini kita mayoritas. Nah, boleh bisa jadi yang melakukan itu ya bisa dipertanyakan mungkin ibadahnya dan sebagainya. Saya yakin kalau ibadahnya bagus, sholatnya 5 waktu dan sebagainya, insya Allah tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena Rasulullah SAW 14 abad yang lalu kita tahu bahwa di zaman beliau itu ada perang. Nah, perangnya itu artinya kalau Islam itu bukan diserang dulu, tapi bukan menyerang, tapi ketika dia diserang baru dia ada perlawanan. Karena prinsipnya ketika kita diserang orang, ketika kita dimusuhi orang, kita memang wajib memberikan perlawanan semaksimal mungkin. Tapi jangan kita yang memulai dulu, jangan kita menyerang dulu. Karena itulah konsep dalam agama kita disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bukan cuma manusianya, tapi mungkin alam sekitarnya dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Termasuk juga Islam sangat mengajarkan tentang toleransi, berdampingan dengan pemeluk agama lain. Malah kita juga harus menghargai tempat ibadah mereka. Benar, Pak? Benar. Siap. Ini setuju. semenjak untuk saat ini menjadi penyuluh agama ini, kita ini kan banyak sekali program, salah satunya kawan-kawan sekalian itu mungkin tahu tentang moderasi beragama. Nah, ini Pak lagi konektivitas hubungan antara moderasi beragama terkait dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan juga menangkal radikal dan lain sebagainya macam, apakah itu saling terhubung, Pak? Ya, moderasi beragama ini sebenarnya yang kalau kita lihat di sejarahnya, sebenarnya yang pertama kali mencetuskan istilah moderasi beragama itu menteri kita dulu, Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian dipopulerkan oleh menteri sesudahnya itu Pak Yakut Holil. Sampai hari ini sebenarnya kalau moderasi beragama itu artinya kita beragama itu tidak memihak ke kanan dan tidak memihak ke kiri. Kita ini wasatan, artinya di tengah-tengah. Jadi penyejuk. Makanya ketika kita berada di Kementerian Agama, jadi mau tidak mau setuju atau tidak, kita harus menjadi pelaku moderasi beragama.
Ketika ada masalah, kita harus diskusikan, kita harus musyawarahkan untuk mencari solusi terbaik. Nah, itulah tugas kita Menteri Agama adalah menjadi penengah, menjadi penyejuk di kalangan masyarakat kita. Kalau kami sebagai penyuluh agama misalnya mungkin di majelis taklim masyarakat. Kalau misalnya seorang atasan itu mungkin bisa menjadi penyejuk di kalangan bawahan dan sebagainya. Jadi itulah model saya beragama. Apalagi kita di Indonesia ini pluralisnya kita 6 agama. Nah, diharapkan kita Islam ini bisa menjadi sebagai rahmatan lil alamin di antara agama-agama lain. Di banyak kasus, di banyak kejadian yang terjadi di Indonesia ini, alhamdulillah ketika agama Islam di tempat itu ramai banyak penduduknya, kemudian ada agama lain, insya Allah itu akan menjadi rahmat bagi agama-agama yang lain. Itu jarang terjadi kalau kita lihat sejarah-sejarah atau kejadian terlalu bahwa Islam itu memusuhi orang-orang yang non-Islam misalnya di berbagai daerah. Ketika orang Islamnya di situ itu ramai gitu Pak. Artinya penduduknya Islamnya ramai dibanding agama yang lain. Karena apalagi di tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mangku adat dan sebagainya yang paham agama, insya Allah saya pasti akan melindungi saudara-saudara kita yang non-Islam. Karena kita di Indonesia ini memang ada disebut dengan Islam moderat, itu artinya Islam yang bisa membawa pencerahan, bisa membawa kedamaian, bisa menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Seperti itu. Bergetar rasa hati ya ketika beliau menjelaskan tentang hal seperti ini. Ya, berarti agama Islam fix ya, rahmatan lil alamin, benar-benar saling mensupport, saling menjaga, toleransi dan lain sebagainya macam, itu sudah diterapkan dalam nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan berbangsa dan negara, benar Pak ya? Siap. Baik Pak, ini kalau dalam agama Islam ada juga nih, kita ini kan kadang-kadang berpikir bahwa kenapa ya di dalam Islam itu justru banyak larangan-larangan. Ini kan kita bicara tentang ujian hidup ya Pak ya. Nah, ujian juga hidup nih bagi perempuan-perempuan, atau juga mungkin ini menjadi bagian dari rahmat. Kenapa sih kita harus pakai jilbab Pak kalau untuk anak-anak kita yang perempuan, atau mungkin istri-istri kita, ataupun juga mungkin saudara-saudara kita gitu. Ada orang yang misalnya jilbabnya belum siap, katanya nunggu hati dan lain sebagainya macam. Tapi boleh dijelaskan Pak, ini dari simpelnya kenapa gitu kita tuh harus berjilbab gitu bagi yang anak-anak kita yang perempuan ataupun saudara-saudara kita yang perempuan. Ya. Berbicara masalah jilbab, sebenarnya jilbab ini dalam pandangan para ulama kita ini bukan berpendapat, tapi cuma melanjutkan apa yang pernah disampaikan oleh ulama kita, guru-guru kita, bahwa sebenarnya jilbab itu adalah wajib. Karena kalau tidak salah ada yang dalam Al-Quran mengatakan bahwa wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu dan anak untuk menutup aurat. Menutup aurat itu maksudnya berjilbab. Walaupun ada di sebagian kalangan mengatakan wajib itu bukan wajib. Tapi sebenarnya kalau kita detilkan dalam Islam, kenapa perempuan-perempuan muslim itu dia berjilbab, itu sebenarnya untuk menjaga supaya dia terjaga dari fitnah sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau di dalam agama kita, kalau perempuan itu yang harus ditutup itu mungkin semua anggota tubuh kecuali muka dan tangannya. Tapi kalau di negara-negara Arab itu kita lihat perempuan-perempuan itu juga memang berbeda mereka, karena ada juga yang pakai hijab, yang pakai cadar, ada yang berjilbab seperti kita. Tapi sepanjang itu bisa kita menjaga diri. Tapi jilbab ini ada juga yang berpendapat bisa kita berjilbab, misalnya istri kita itu ketika bukan di rumah. Tapi kalau keluar rumah itu harus berjilbab. Itu tadi untuk menjaga menjalankan syariat. Kemudian kedua untuk supaya menunjukkan fitnah, karena takutnya kalau perempuan itu tidak berjilbab misalnya kemudian mempertontonkan auratnya, itu nanti menjadi korban adalah itu bisa jadi perempuan sendiri. Boleh bisa jadi kenapa ada perkosaan dan sebagainya, karena perempuan sendiri yang mengundang mengundang ahwa dan sebagainya. Semua perempuan itu ada nafsu untuk melakukan itu. Tapi saya yakin kecuali artinya kalau seandainya perempuan itu di sebuah kampung itu berjilbab semua misalnya, saya yakin laki-lakinya juga tidak akan macam-macam. Jadi makanya dulu ada Ustadz Dasalat yang mengatakan, wahai perempuan-perempuan semua, kamu harus jaga
maklumi saya, artinya berjilbab supaya laki-laki itu tidak tergoda dengan tontonan-tontonan perempuan yang selalu mengumbar pakaian-pakaian yang minim dan sebagainya. Jadi jilbab itu dalam agama dari sisi lain ada yang mengatakan itu wajib hukumnya, karena itu melindungi, menjauhkan dari fitnah dan sebagainya. Dan itu adalah anjuran Nabi. Kalau kita lihat sejarah Nabi, istri Nabi dan sebagainya itu memang berjilbab. Walaupun kita di Indonesia ini banyak pendapat, banyak pendapat ulama yang mengatakan itu bukan wajib tapi itu cuma sunnah. Jadi kalau mau berjilbab silakan, enggak. Tapi secara umum kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama di dari Timur Tengah itu hampir semua mengatakan bahwa jilbab itu punya adalah wajib. Pak Eli, terima kasih. Seperti itu ya. Seperti itu. Mengena sekali. Sebenarnya saya pengen ke pertanyaan yang selanjutnya juga dari materi jilbab ini, tapi ini kayaknya sudah terjawab ya. Jadi kalau misalnya kenapa kalau bisa laki-lakinya juga bisa menahan, perempuan juga bisa memperbaiki penampilan. Seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang HAM nih Pak, ini bentar ya, kita bicara tentang HAM. Tapi kan kadang-kadang katanya kalau bicara HAM konteksnya perlindungan itulah hukum-hukum dan lain sebagainya yang bersifat keduniawian itu Pak. Itu kalau biasanya kalau pakai jilbab itu kan katanya menindas seorang perempuan. Nah, kalau itu kan itu sebagian pendapat. Artinya di derana ini masalah jilbab memang orang arti multitafsir, bisa semua orang berpendapat. Tapi di kalangan orang-orang tertentu yang biasa berjilbab, maka ketika dia tidak berjilbab itu merasa tidak nyaman. Berarti hidayah kenikmatan. Jadi itu tadi untuk menjawab fitnah, kemudian pertama untuk menjalankan syariat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Sudah 2 materi, namun ini sudah sangat relevan juga dengan pertanyaan-pertanyaan kita nih teman-teman sekalian. Tambah panas ya? Ya nggak apa-apa ya, kita bikin panas ya, kita bikin panas semuanya di sini. Oke, kopi mana kopi? Oke, ini Pak, ini kan terkait tentang penyuluh yang dimana jamaah-jamaah Bapak ini kan dari latar belakang yang berbeda. Terkait tentang pemahaman menjelaskan tentang bid'ah kepada jamaah Bapak. Nah itu gimana itu Pak? Ini agak sedikit berat juga ini ya, bid'ah ini ya. Ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak gitu. Nah bisa dijelaskan ya ini Pak? Ya, pertama Pak Leli, bahwa bid'ah itu kita harus pahami itu bukan hukum. Itu bukan hukum. Itu bukan hukum. Karena hukum kita yang pertama adalah Al-Quran. Bukan. Halal, haram, mubah, kemudian sunnah. Dan satunya subhat. Jadi itu bukan. Artinya bid'ah itu adalah sebenarnya perbuatan. Ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nah kita harus pahami juga ternyata Nabi itu, teman-teman sekalian, itu secara garis besar ada 3 sunnah Nabi. Ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah, kemudian ada yang disebut dengan sunnah kauliyah, dan ada yang disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah itu berpusat pada pakaian. Jadi pakaian Nabi, pakai jubah, itu sunnah fi'liyah namanya. Kalau takririyah itu ucapan. Sunnah fi'liyah, kemudian sunnah kauliyah itu ucapan. Jadi ucapan Nabi ini ada artinya segala sesuatu yang terucap oleh Nabi itu yang kemudian menjadi hadis. Nah karena Nabi itu ucapannya itu menjadi itu tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu menjadi tuntunan. Nah ada yang ketiga dan namanya takririyah. Ini perlakuan sahabat tapi tidak dilarang oleh Nabi. Nah misalnya bid'ah naik motor itu kan di zaman Nabi nggak ada Pak. Kemudian mobil nggak ada di zaman Nabi. Artinya kalau itu mau dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, maka itu juga bid'ah. Nah kemudian ulama sepakat bahwa itu disebut dengan bid'atul hasanah. Hasanah itu artinya tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan iman, tidak bertentangan dengan akhlak, itu bisa kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang tidak bertentangan itu tidak ada hukum haramnya dan sebagainya, tidak bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keimanan, itu boleh kita lakukan. Karena Nabi di banyak tempat dan sebagainya itu juga banyak yang dilakukan oleh sahabat, tapi tidak pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi tidak pernah melarang, bahkan mengiyakan. Nah, ada salah satu contoh yang disampaikan oleh ulama kita, termasuk
kita berzikir pakai biji-bijian itu Nabi tidak pernah melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi mengiyakan. Kenapa kau ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, kenapa kau begitu? Supaya ketika saya baca subhanallah biji-biji ini ya Rasul, itu sebenarnya itu cuma saya ucapkan supaya untuk menuntun saya dalam hati saya, supaya saya bisa ingat apa yang saya ucapkan ini. Jadi cuma menuntun sebenarnya supaya itu bisa juga terekam connect di dalam hati atau dalam kolbu kita. Nah, jadi banyak masalah-masalah. Nah, kemudian karena kalau kita bicara bidah secara umum itu ujung-ujungnya adalah neraka. Kan bid'atun dalalatu bid'atu finnar. Jadi bidah itu segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi dan bertentangan agama itu juga ada neraka. Padahal bidah itu Pak itu bukan hukum, tapi cuma sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nah, itu tadi penjelasannya ada 3 sunnah Nabi itu. Jadi bidah itu sebenarnya masuk ke takririannya gitu. Perbuatan sahabat yang dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh ulama-ulama kita sekarang. Dan itu sepanjang kata Ustaz Abu Somad, sepanjang tidak bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan iman, bertentangan dengan akhlak, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Kalau bidah. Ya, sepatu bidah sebenarnya kalau kita tidak ada sepatu Nabi kayak gini, tidak ada sepatu kayak itu namanya, tidak ada Pak. Kalau kita benar-benar mau fair kan, jangan bidah. Tapi itu masuk dalam takririat seperti itu Pak. Itu penjelasan bidah. Iya, bidah itu. Jadi ini kadang-kadang kan kita harus pahami juga bahwa konteks bid'ah ini untuk saat-saat ini kadang-kadang diucapkan dari orang-orang yang ingin memecah belah Pak. Iya. Nah, kalau Bapak nanggapin itu sebagai penyuluh, bagaimana ini? Sementara kan mereka juga punya kajian-kajian khususnya, mereka juga punya, mohon maaf, jamaah-jamaah yang... Ya, silahkan kalau memang dia, karena memang artinya kebebasan kita berbicara, kebebasan kita memberikan pandangan, itu kan siapa saja bisa. Cuma ketika nanti sampai ke pengajian, misalnya yang disampaikan itu ke jamaah kita pula yang akan memberikan pemahaman bahwa tidak seperti itu, tidak sesempit itu yang disebut dengan bidah. Kalau sebenarnya kita membicara masalah bidah secara utuh yang tidak pernah Nabi, bahkan semua yang kita lakukan itu tidak pernah dilakukan Nabi Pak. Contohnya tadi motor, mobil dan sebagainya itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak pernah, tapi itu disebut dengan bidah. Artinya bidah yang tidak bertentangan tadi. Nah, kemudian manfaatnya dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas itu sangat menunjang kan gitu. Kita naik motor misalnya, mempermudah. Di zaman Nabi kendaraan yang paling elit adalah unta misalnya. Kalau gitu kita pakai misalnya, kita begawe di Sijuk pakai unta, bagaimana jam berapa kita sampai Pak? Nah, makanya itu kemudian memang kita harus cerdas juga berpikir gitu. Ya, karena makanya Allah itu memberikan kita akal, memberikan kita hati supaya untuk menganalisa itu gitu. Jangan begitu kita terima itu langsung kita telan mentah-mentah, kemudian kita yakini. Makanya bahasa Al-Qur'annya bahwa ketika ada informasi yang datang kepada kita, itu kita harus menyaring dulu, jangan sampaikan dulu, karena boleh bisa jadi apa yang kita sampaikan itu salah gitu. Nah, bisa salah, bisa benar. Seperti itu ya. Seperti itu boleh. Jadi teman-teman sekalian, kalau bicara tentang masalah bid'ah, terkhususnya juga untuk masyarakat Belitung dan siapapun yang mendengarkan podcast ini, mari kita sudahi hal tersebut, karena setiap kita ini punya kajiannya masing-masing dan punya acuannya masing-masing. Benar ya Pak Busamin? Siap. Baik. Close di masalah bid'ah, walaupun sebenarnya masih panjang kalau kita bicara masalah itu, tapi kita ke ujian hidup kita selanjutnya ini Pak. Siap. Terkait tentang korupsi. Nah, korupsi ini kan sesuatu hal yang sangat sekali dilarang. Tapi kenapa kita yang diimage-kan atau digambarkan bahwa pemeluk agama Islam lah khususnya gitu, mereka tuh dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, tapi kenapa mereka berkorupsi Pak? Bukan hanya pemeluk agama Islam saja, tapi seluruh agama pun juga seperti itu ya mereka gitu kan, di agama yang lain. Korupsi ini sesungguhnya ini bahasa ilmiah Pak. Bahasa ilmiah korupsi ini artinya mengambil uang negara dengan besar-besaran yang merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara. Kalau bahasa sederhananya kan mencuri sebenarnya. Cuma kalau mencuri itu kan cuma satu orang yang dikorbankan. Kalau merampok mungkin satu keluarga yang dikorbankan. Tapi sama mengambil hak seseorang itu
mencuri, merampok, dan bahasa kerennya adalah korupsi. Korupsi kenapa dikatakan korupsi di bahasa ilmiah? Karena itu yang jadi korban itu bukan cuma satu orang, tapi bisa banyak orang, bisa masyarakat secara umum, kemudian bisa negara dan masyarakat secara umum tadi. Nah, korupsi ini kenapa di kita misalnya banyak orang-orang yang Islam korupsi itu karena pertama alasannya adalah itu karena tidak ada rasa syukur, Pak, dengan jabatan. Kita lihat, mohon maaf, di negara kita kan yang sudah itu banyak pejabat-pejabat tinggi konglomerat yang korupsi. Kalau secara logika kurang apa coba dia gaji tinggi, tunjangan tinggi, tapi memang tidak ada rasa puas dari rasa syukur tadi. Kemudian yang paling signifikan sebenarnya itu karena lemahnya iman, Pak. Karena kalau iman kuat, saya yakin dan percaya tidak akan korupsi. Dia tidak akan mengambil kalau bukan haknya. Dia tidak akan mengambil. Makanya iman itu semua ibadah, Pak Lili, semua ibadah dalam Islam itu ditempelkan dulu dengan iman. Contohnya misalnya perintah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Hai orang-orang, imannya dulu baru ibadahnya. Artinya secara logika artinya cuma orang-orang yang beriman yang mampu berpuasa. Seperti itu. Jadi imamnya dulu disebut baru ibadahnya. Seakan-akan Allah mengatakan cuma orang yang beriman bisa berpuasa, seperti itu. Nah, sama dengan korupsi. Kenapa orang korupsi? Pertama, iman, tidak ada rasa syukur. Artinya boleh bisa jadi kalau bahasa kerasnya itu memang dia serakah gitu. Serakah, dia ingin penguasaan dan sebagainya. Tapi kalau sebenarnya dia paham tentang agama, imannya kuat, keyakinannya kuat, akhlaknya bagus, saya yakin dan percaya itu adalah korupsi. Dan banyak juga pejabat kita yang bersih, Pak. Tidak semua juga. Ya maksudnya mudah dengan korupsi. Tapi karena tadi lemahnya tadi. Itu kuncinya kenapa orang korupsi. Karena lemah iman, tidak ada rasa syukur, ada keserakahan dalam dirinya. Ditambah lagi mungkin partner atau teman-temannya juga. Keluarga dan sebagainya. Bahkan mungkin ada di sebagian orang mengatakan bahwa itu mungkin bisa jadi dari bisikan istri misalnya dan sebagainya. Circle ya, mungkin dari keluarga, dari teman gitu ya. Sehingga dia melakukan itu. Padahal apa yang diambil itu sebenarnya itu kan itu tidak bisa juga dimakan, Pak. Dunia ini kan sementara. Bahkan kata ulama kita sebenarnya rezeki yang kita miliki sekarang itu sebenarnya apa yang kita makan, Pak? Apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Jadi harta kita sekarang yang ada di bank itu belum tentu milik kita. Kalau kita meninggal besok itu selesai, Pak. Jadi yang makan itulah yang menjadi harta kita. Kemudian yang kita sedekahkan, yang kita bagi kepada orang, itulah harta kita sesungguhnya, yang hakikat, yang kita nanti akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya orang korupsi itu adalah lemah iman, kemudian tidak ada rasa syukur yang diberikan kepada Allah karena adanya sifat serakah dalam dirinya. Tapi sebenarnya gabungannya itu ya iman tadi intinya, Pak. Artinya kalau imannya kuat pasti dia bersyukur. Kalau iman kuat pasti dia akan serakah. Kalau dia iman kuat pasti dia akan mengambil kalau bukan haknya. Jadi iman itu luar biasa. Iman itu kalau bahasa ininya sebenarnya Pak enggak kelihatan jasa fisik itu kan enggak ada. Tapi perbuatan orang itu bisa mencerminkan. Orang sering mencontoh gini, angin itu ada enggak angin? Ada. Bisa kita rasakan kan? Kita tidak pernah melihat angin. Nah, gitulah iman. Iman seseorang itu kalau imannya kuat, walaupun apa di depannya itu ada duit, ada tersisa misalnya, tapi karena ada iman dia tidak akan ambil. Itulah iman. Jadi makanya iman itu perlu. Bahkan Rasulullah itu berdakwah selama 13 tahun di Mekah itu cuma satu yang didakwakan, masalah iman. Makanya kata ulama tasawuf mengatakan bahwa Islam ini diajarkan oleh Nabi selama 13 tahun untuk memasukkan iman ke dalam hati-hati para sahabat. Ya kan nanti kemudian ketika di Madinah itu baru ada perintah salat. Jadi pentingnya itu iman, Pak, selama 13 tahun. Artinya memasukkan dari lisan ke dalam hati. Nah, kalau sudah menguat dalam hati, itulah kalau itu sudah menguat, insya Allah apapun tantangannya, apapun resikonya itu bisa dihadapi. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang kira-kira bukan haknya. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, panjang sebenarnya hal yang ingin kita bahas.
bukan hanya teman-teman sih sebenarnya, masyarakat semua yang menyaksikan podcast Kementerian Agama Belitung. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di segmen selanjutnya ya Pak ya. Insyaallah. Jadi kuncinya dari itu adalah saya garis bawahin bahwa dari pertemuan kita menghadapi ujian hidup adalah salah satunya adalah kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, Ya, itu intinya. sehingga akhirnya kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara, benar Pak? Benar. Akhirat pun juga nanti suatu saat lagi kita kunjungi, mungkin kita akan kembali lagi ke sana dalam keadaan seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan untuk masyarakat sekalian yang mendengarkan podcast Kemenak Belitung, tetap saja stay tune di YouTube-nya kita ya. Nanti kita akan bikin program-program terkait tentang podcast ini supaya lebih menarik dan edukatif ya, dan biar masyarakat tahu oh Kementerian Agama itu seperti ini gitu ya. Dan kita tidak tabu membicarakan tentang agama, benar nggak Pak? Karena orang ini banyaknya juga Pak sekarang ini kalau bicara tentang agama tabu. Bagi mereka itu terlalu berat, yang simpel-simpel aja dan lain-lain gitu. Nah, kita buka di sini di podcast Kemenak selanjutnya, hal-hal yang berat kita buat menjadi lebih ringan untuk menjalani hidup yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Ikhlas beramal ya Pak. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.